Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan Bu Anita. Hari ini Bu Guru akan menemani anak-anak untuk belajar matematika. Sebelum dimulai, mari kita baca doa dulu ya. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa disiapkan buku paket, buku catatan, serta alat tulismu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Pasti masih ingat ya. Untuk mengingatnya kembali, coba perhatikan gambar berikut. Bu Anita punya gambar pizza. Nah, pizza ini Bu Anita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, satu bagian pizza ini kita sebut dengan pecahan 1/4. Angka 1 kita namakan pembilang dan angka 4 kita namakan penyebut. Masih ingat ya? Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Simak penjelasan Bu Anita ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba menjumlahkan dan mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Apabila penyebutnya sama, maka kita cukup menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja. Coba kita lihat contoh pertama. 3/7 tambah 2/7. Kita lihat penyebutnya sama-sama 7. Jadi kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. 3 tambah 2 sama dengan 5/7. Mudah kan? Nah, sekarang kita coba yang pengurangan ya. Coba kita lihat soal nomor 2. 6/9 dikurangi 3/9. Penyebutnya sama-sama 9. Jadi kita cukup mengurangkan pembilangnya saja. 6 dikurangi 3 sama dengan 3/9. Mudah ya? Nah, anak-anak, bagaimana kalau penjumlahan atau pengurangan dengan penyebut yang berbeda? Apabila kita menemui soal penjumlahan atau pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Langkah yang paling mudah adalah dengan cara mencari KPK-nya. Anak-anak pernah mencari KPK di kelas 4 ya. Nah, kita ingat-ingat lagi bagaimana cara mencari KPK untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sekarang coba perhatikan contoh berikut. 1/8 tambah 2/6. Kita lihat penyebutnya berbeda, 8 dan 6. Maka dari itu kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 8 dan 6. Anak-anak tentu masih ingat, cara mencari KPK ada 3. Sekarang kita akan mencoba mencari KPK dari 8 dan 6 dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Kelipatan dari 8. Kita tulis dulu angka 8. 8 ditambah 8, 16. Kita tambahkan 8 lagi. 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Kita tulis dengan titik 3. Selanjutnya adalah kelipatan 6. 6, 12, 18, 24,
30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan mencari kelipatan persekutuannya. Manakah angka yang sama? Mari kita lingkari. Ada angka 24 dan 48. Kita tulis ya. Manakah KPK-nya? Ya, benar. KPK, kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 24. Sekarang coba kita ingat cara yang kedua menggunakan pohon faktor. Kita akan mencari KPK dari 8 dan 6. 8, kita buat pohon faktornya. Kita bagi dengan bilangan prima. 2, 8 dibagi 2, 4. Masih bisa kita bagi dengan 2. Sudah habis ya. Sekarang kita lingkari. Jadi 8 sama dengan 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2. Selanjutnya kita akan mencari faktor dari 6. Kita bagi dengan 2 mendapat 3. Sudah habis ya, karena 2 dan 3 adalah bilangan prima. Enam sama dengan 2 kali 3. Nah, masih ingatkah anak-anak bagaimana cara mudah mencari KPK? Sekarang coba kita lingkari bilangan yang sama. Bilangan 2 dengan 2 kita lingkari. Dan angka 3-nya kita beri kotak. Ingat ya nak, KPK merupakan lingkaran dengan pangkat yang besar kalikan kotak. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3, 8 kali 3. Berapa 8 kali 3? Hasilnya 24. Coba kita lihat kedua cara. Menggunakan kelipatan persekutuan dan menggunakan pohon faktor, KPK-nya sama, yaitu 24. Nah, anak-anak, sekarang kita kembali ke soal ya. Karena kita sudah menemukan KPK dari 8 dan 6 adalah 24, maka sekarang kita bisa menghitung penjumlahan pecahannya. 1 per 8 sama dengan titik-titik per 24. 8 dikali berapa supaya hasilnya 24? Benar, 8 kali 3. Nah, pembilangnya juga kita kalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3, 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi 1 per 8 sama dengan 3 per 24. Selanjutnya bilangan yang 2 per 6. 6 dikali berapa supaya hasilnya 24? Ya, dikalikan 4. Maka 2-nya juga kita kalikan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 8 per 24. Sekarang kita kembali ke soalnya. 1 per 8 ditambah 2 per 6 sama dengan 3 per 24 tambah 8 per 24. Berapakah 3 tambah 8? Ya, 11 per 24.
Jadi hasil penjumlahan dari 1/8 ditambah 2/6 adalah 11/24. Anak-anak, sekarang coba perhatikan soal berikut. 7/12 dikurangi 2/10. Kita lihat penyebutnya berbeda, yaitu 12 dan 10. Maka dari itu, kita perlu mencari KPK dari 12 dan 10 untuk menyamakan penyebutnya. Kita dapat mencari KPK dari 12 dan 10 dengan menggunakan pohon faktor. Sekarang kita cari 12. 12 bisa kita bagi 2. Hasilnya adalah 6. 6 masih bisa kita bagi 2. Hasilnya 3. Sudah habis ya, sekarang kita lingkari. Jadi 12 sama dengan 2/2 kali 3. Sekarang kita akan mencari pohon faktor dari 10. 10 bisa kita bagi 2. Hasilnya adalah 5. 2 dan 5 adalah bilangan prima, jadi ini sudah habis. 10 sama dengan 2 kali 5. Untuk mencari KPK-nya, kita bisa melingkari bilangan yang sama. 2, kemudian bilangan yang berbeda kita tandai dengan kotak. Berapakah KPK-nya? KPK 2 kuadrat kali 3 kali 5. 2/2 atau 2 kuadrat sama dengan 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3 adalah 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi KPK dari 12 dan 10 adalah 60. 7/12 sama dengan titik-titik per 60. 12 kali berapa supaya hasilnya 60? Ya benar, dikalikan 5. Maka pembilangnya juga kita kalikan 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi 7/12 sama dengan 35/60. Sekarang 2/10 sama dengan titik-titik per 60. 10 kali 6 sama dengan 60, maka 2-nya juga kita kalikan 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi 2/10 sama dengan 12/60. Sekarang kita bisa kembali ke soalnya. 7/12 dikurangi 2/10 sama dengan 35/60 dikurangi 12/60. Berapakah 35 dikurangi 12? Benar sekali, hasilnya adalah 23/60. Jadi 7/12 dikurangi 2/10 hasilnya adalah 23/60. Bagaimana? Mudah kan? Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Mudah ya? Nah, Bu Anita berpesan segera dikerjakan tugasnya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bu Anita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.